Bagus sekali penjelasan kakak ini. Sangat masuk logika sekali. Semakin kesini semakin kesana kamu tuh ya. Ya Allah ya Robi. Donasi itu dibuka untuk memperbaiki mata, bukan memperbaiki ekonomi keluarga. Ingat, kalau kamu ingin memperbaiki ekonomi keluarga, kamu perbaiki mata dulu. Banyak netizen yang sangat Baru itu benci namanya sama memperbaiki Agus ya. keluarga. Semakin kesini makin banyak yang benci. Masya Allah, kita aja yang sedikit banyaknya tahu tentang yayasan, itu donasi dibuka buat apa ya, dialokasikan untuk hal tersebut gitu Mas Agus. Ya ampun, agak ngenes juga gitu ya dengarnya. Dan kita pun sebagai relawan kayak ada malunya gitu lihat reaksinya Mas Agus yang ya, yang melaporkan Teh Novi. Hey, Teh Novi itu harus bisa mempertanggungjawabkan setiap donasi yang masuk ke donatur-donaturnya. Saya tahu nggak sih kalau yang namanya uang donasi Rp1.000 pun itu harus dipertanggungjawabkan. Ya betul Mbak, Bayangin betul. 1,5 M. Mas Agus sedih. Saya yang lebih sedih Mas Agus. Aduh, ya Allah. Kalau misalkan donasi dibuka untuk operasi mata, kira-kira bisa nggak digunakan untuk bangun masjid? Enggak. bisa sih, bisa mikir gitu kan. Kecuali Mas Agus bilangnya ke Teh Novi waktu itu, Teh Novi bantuin saya ya mau open donasi untuk bayar rumah, untuk bayar utang, bayar pinjol, beli mobil. Bilangnya ke Teh Novi gitu, bukan untuk pengobatan mata. Ya gitu Mas Agus, ya Allah. Ya. Benar juga sih. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran untuk warga Indonesia. Tidak ada lagi kasus-kasus seperti Mas Agus ini. Dan ingat ya, sedikit mengedukasi bahwa donasi itu dialokasikan sesuai ikrarnya, sesuai yang pertama awal donasi dibuka itu untuk apa. Awal Ya, donasi untuk bangun masjid, ada benarnya juga, benar. donasi dibuka untuk pengobatan, alokasikan untuk pengobatan. Jangan kemana-mana Mas Agus ya. Salam hangat, semoga segera sehat. Ini si Agus nih aneh banget di podcast. Guys, ini beli mobil guys. Apaan sih lu Gus? Ini artis ini satu artis ini apa? Ini dia yang paling benci sama Agus. Gak paham lagi maksudnya Novi itu apa. Gak paham ya. Maksudnya Novi itu kan mata lu dulu. Masa lu nggak tahu sih, nggak paham sih? Lu aja ada di situ kok di podcast. Gue yang di rumah nonton aja paham, yang cuma ngeliatnya dari TV gue, YouTube-nya. Kok lu kok yang ada di depan Novi kok nggak paham sih? Kan lu bisa langsung nanya lagi, misalnya lu nggak paham juga ya. Hah, lu tuh. Kita untuk rumah aja. Dia kayak begitu, gimana kalau beli mobil? Untuk rumah Wawa marah, kenapa? Mata lu belum beres, lu udah ngasih duit untuk nggak bayar utang orang, UTANGORANG, utang orang. Mata lu aja belum lu benerin. Ngerti nggak sih lu, Gus? puter balik omongan lu tuh ya. Dengerin nih mulut lu nih. Aneh lu tuh. Ternyata tujuannya satu doang sih gitu, supaya ternyata uang itu ditarik ke yayasan gitu kan. Dia sendiri yang bilang, "Halo guys, nanti kalau misalnya kalau punya OSI itu nanti kan bisa Dia kelihatan benci gedek sama Agus nih. Kos-kosan." Kan dia sendiri yang bilang itu. Tapi kan kita mikir lagi, wah kita sakit kan, kita buat kebutuhan tempat tinggal aja dia langsung seperti itu. Buat kebutuhan tempat tinggal aja dia langsung seperti itu. Bukan buat kebutuhan tempat tinggal aja, buat bayar utangan orangnya, utangan rumah orang ya, sebelum mata lo diobatin. Ya. Ditanya apalagi kita beli mobil tanpa sepengetahuan dia, bisa-bisa halo guys, saking emosinya ini orang. Gitu kan. Uang donasi dibeliin mobil guys, bukan berobat, untung aja nggak dibeliin mobil. Udah bagus, langsung pada
Oh my god. Ya, nih orang emang otaknya nggak nyambung, tau nggak lu? Kalian benci nggak sama Agus, Otaknya nggak teman-teman? nyambung Kalau ini. ini buset ini. Novi, lu ngapain nolongin orang kayak begini sih, Nov? Ya kan awalnya nggak tahu, Mbak. Siapa yang tahu Nah, kalau asli Agus ternyata udah nggak begitu, tahu ya benar konsepnya nggak? donasi itu apa, nggak tau malu. Uang donatur loh. Uang donatur Ya mungkin itu. Danopi juga kalau tahu dari awal Asli. si Agus begitu ya nggak bakalan Sumpah. begitu, nggak bakalan ditolong kali ya. Iya. Guys, ini beli mobil pakai uang donasi, guys. Gak lu bahas ya soal mata lu nggak diobatin, nggak datang operasi, nggak bisa ngasih rekam medis, lu nggak bahas lu. Yang lu bahas masalah rumah, mobil, ina-inu. Lu nggak mau bahas bagaimana pertanggungjawaban lu kepada para donatur. Lu nggak malu, Gus? Tak seperti apa pandangan mata batin Ki Demang terkait Nah, ini masa menurut depan ini nih, Agus. paranormal nih. Benarkah dirinya akan dinanti nasib kurang enak bila tak kunjung mengintrospeksi diri? Nasib Agus ke depannya gimana nih katanya? Saya melihat pandangan mata batin Ki Demang nih ketika melihat Mas Agus dengan Mbak Novi yang terjadi konflik saat ini. Saya melihat ada sesuatu yang kejanggalan dari si Agus. Janggal gimana ya, Bah? Saya melihat ada sebuah fenomena yang terjadi di dalam kehidupan Mas Agus di tahun 2024 ini. Ini adalah sebuah yang diciptakan seperti tabur tuai. Ketika seseorang mempunyai tujuan memelak, Ini satu Indonesia rame, ricu, semua ikut campur ya kasus Agus ini. Berbuah pun cabai. Ketika dia menanam singkong maka berbuah pun singkong. Itulah arti sebuah perjalanan Mas Agus. Saya melihat ada beberapa langkah Mas Agus yang kebelakangnya mengalami sebuah perubahan sampai terjadi yang namanya musibah. Dan ketika musibah tersebut dialami, jatuh lagi musibah lagi. Saya berharap ini adalah sebuah langkah awal untuk menuju yang ke arah sifatnya husnuzon, berprasangka baik dengan siapapun, melakukan hal baik dengan siapapun, untuk melanjutkan yang namanya kehidupan. Artinya ini adalah sebuah teguran yang harus semestinya mengkoreksi diri. Kalau orang Sunda menyebutnya adalah ngaca. Ya betul. Kudu sing ingat ka diri mana. Di mana mana asal, bakal ke mana balik. Konteks saya adalah ketika saya melihat dengan pandangan mata batin saya pasti menggunakan sebuah ilmu falakiyah. Ilmu falakiyah ini saya ambil dari namanya Agus. Agus ini jatuhnya ke 8. 8 ini arti sebuah yang mengarah. Kalau diganti mata, biasanya mata kerbau, mata hewan bisa bang? Ini wartawan kocak juga ya, nanya kok pakai mata hewan. Tapi untungnya peratnya nggak marah. Jadi Agus ini udah nggak bisa donor, hanya bisa donasi dolar aja, udah nggak bisa lagi donasi mata, ya, Agus. Jadi Agus ini nggak kelihatan matanya kayak tomat yang hancur, tapi lebih rapi, kayak orang yang tertidur. Ya, jadi kalau Agus pun jalan nggak buta kelihatannya, tapi kelihatan lagi tidur. Tapi bisa melirik, tapi nggak ada lagi bola matanya karena dampaknya itu udah hancur itu apa? Ini bola mata ini udah, jadi nggak bisa lagi operasi kornea atau donor, udah nggak bisa lagi. Tapi kalau kecuali ditempel mata plastik atau mata palsu, tapi nggak bisa kayak direkayasa operasi yang seperti sempurna.